Netizen dibuat heboh dan pangling saat mengetahui ketika Luna Maya terpilih menjadi ketua RT di kediamannya di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Hal ini diketahui melalui postingan Luna Maya yang melakukan kunjungan kerja di wilayah kerjanya sebagai ketua RT. Menggunakan setelan berwarna coklat tua dan berkerudung, layaknya seorang pejabat yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itulah foto yang diposting oleh Luna Maya. Berikut unggahan kalimat dari Luna Maya yang tidak menyangka dirinya akan menjadi ketua RT di lingkungan kediamannya. Kunjungan hari pertama bersama warga sekitar berjalan lancar. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga bisa membantu warga Kemang untuk periode beberapa bulan ke depan. By the way, seumur umur gak pernah kepikiran sih bakalan jadi Bu RT. Warga Kemang, mana nih suaranya? Tak pelak ketika Luna Maya menjadi ketua RT di lingkungannya mendapatkan pujian dari netizen dan juga para rekan sahabat artis. Jika Luna Maya baru saja menjadi ketua RT dan bersiap untuk melayani kepentingan masyarakat di lingkungannya, maka Arumi Bahsin pun juga sudah merasakan bagaimana menjadi seorang istri pejabat publik yang melayani kepentingan masyarakat luas di daerah Jawa Timur. Menjadi istri dari Emil Dardak yang memiliki jabatan sebagai seorang wakil gubernur Jawa Timur tentu saja memberikan dirinya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang masyarakat. Apa saja masalah dan problem yang dihadapi oleh masyarakat sehingga Arumi Bahsin harus segera bertindak dan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Nemenin Mas Emil sepanjang karirnya, karena karir di politik itu menguras emosi ternyata karena dan berpengaruhnya luar biasa. Jadi mungkin awal-awal dari mulai transisi yang tidak politik terus ke politik, terus juga Mas Emil harus transformasi jabatan kan, kerjaan gitu, dari yang tadinya kerjaan dengan jam kerja yang, nah kalau buat aku sih mungkin cobaan yang terberat tuh itu Mbak, malah jadi jam kerja yang dari mulai jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Aku udah bisa tahu nanti suamiku jam 6 atau jam 7 malam tuh udah pulang gitu. Terus bisa ngomong kalau weekend pokoknya itu hari buat keluarga. Terus juga boleh bilang gitu kalau kerjaan nggak boleh dibawa ke rumah ya gitu. Kalau di rumah jadi nggak stres lagi gitu. Tapi kalau sekarang benar-benar nggak bisa. Jadi transisi awal-awalnya itu untuk nerima terus legowo kalau suaminya itu kerjanya tuh 24 jam dalam 7 hari, terus juga menguras emosi, jadi menguras emosinya Mas Emil. Jadi karena kerjaan juga sekarang mau di luar atau di rumah tuh sama-sama aja, jadi bisa kadang-kadang di rumah waktu lagi family time tapi tiba-tiba ada kerjaan yang urgent, ya semua harus ditinggal dan lain-lain. Jadi mungkin transisi awal, kalau sekarang sih udah kebal udah biasa, tapi kalau transisi awalnya sebagai perempuan, terus sebagai keluarga kecil dan juga masih pengantin baru pada saat itu jadi ada rasa kok gini banget gitu. Kalau Mas Emil? Ya, sebenarnya kan waktu pertama kali masuk politik aja pengorbanan besar juga buat Arumi ya, karena dia harus pindah dari Jakarta dari biasa di kota besar harus ke desa waktu itu, dan ya jauh dari teman-teman, dari rutinitas sehari-hari. Tapi ya itu up and down-nya tuh nggak berarti kita ribut ya, tapi up and down dalam arti perjalanan kita bareng juga ada naik turunnya gitu. Bener-bener saya harus resign dari kerjaan, itu kan penuh ketidakpastian kan, tapi ya kita omongin dulu sebelum keputusannya diambil gitu, bahwa nih kita harus gini-gini gimana gitu. Jadi ya itu up and down kehidupan yang dijalanin bareng juga penting sih. Menikmati karena dunia yang baru ya, jadi belajar dari awal, terus juga lebih serunya karena itu sih, karena mengenal dunia yang baru, akhirnya proses belajarnya itu yang akhirnya bikin aku lebih senang ya. Sama aja sih, maksudnya lebih karena lebih karena dunianya baru, jadi akhirnya bisa nemenin Mas Emil dengan tanggung jawab yang baru. Jadi akhirnya itu yang proses itu yang dinikmatin, dan yang serunya di situ Mbak. Jadi proses belajar beban pasti ada ya, karena kan aku backgroundnya beda banget, jadi harus belajar. Jadi kadang-kadang tuh
antara siap nggak siap, sedangkan tanggung jawab yang dipercayakan juga tinggi sekali. Jadi yang bisa dilakukan hanya belajar yang banyak, memberikan yang terbaik, karena ini menyangkut dengan negara dan juga masyarakat terutama. Rindu sih kadang-kadang, tapi maksudnya tugas yang diberikan sekarang ini dan juga nemenin Mas Emil juga pekerjaan yang mulia menurut aku. Jadi aku coba jalanin satu-satu. Dia alhamdulillah dapat amanah jadi ketua tim gerak PKK dan juga deklarasi di Provinsi Jawa Timur itu langsung ke masyarakat, terus juga kadang-kadang ke UMKM atau ke bisnis kecil. Jadi perannya lebih ke situ, kesejahteraan, terus juga gizi buruk atau gizi kurang. Lebih banyak sosialnya Mbak. Iya, nah itu dulu kan nggak pernah lihat, yang sekarang ini kan jadi harus mau tahu gitu. Kalau yang cantik seperti apa, terus juga peran dari pemerintah, peran masyarakat itu seperti apa. Kita coba, walaupun pasti nggak ada yang sempurna, karena kitanya juga cuma satu gitu yang bisa kita lakukan hanya membantu, dan harapannya bantuan yang kita berikan itu baik rezekinya, baik pikirannya atau infrastrukturnya itu bisa membantu. Sulit tapi ya dijalanin Mbak. Jadi di yang penting tuh seneng, yang penting bahagia, dan akhirnya dijalanin satu-satu aja gitu. Kalau ngaturnya gimana biar bisa sempurna sampai sekarang juga mungkin aku bilang aku nggak tahu ya, soalnya dijalanin aja dari hari ke hari itu bener-bener dijalanin. Jadi akhirnya ya lihat besok deh, mungkin besok banyak waktunya sama anak-anak gitu, besok mungkin aku harus kerja gitu aja. Di Jakarta cuma berapa hari aja di Jakarta ini, cuma berapa hari nganterin anak-anak terus aku harus balik lagi ke Surabaya. Ribet, ayo main ke Surabaya yuk. Ribet, apalagi anak-anak kan sekolahnya online ya, jadi buat aku itu yang paling luar biasa ribetnya, harus tambah perannya jadi guru, terus juga di rumah. Jadi akhirnya mau nggak mau masuk dapur juga, gitu kan. Jadi ribetnya lebih di situ. Kadang-kadang tuh harus bisa menyiapkan, namanya ibu-ibu kan di rumah biasanya banyak pakai daster, banyak pakai baju rumah, gitu ya. Terus tiba-tiba, harus dinas, bapak mau pergi, masanya mau pergi tapi harus didampingin. Wah, dia ribet deh pokoknya. Pakai dong, pakai ART pakai. Cuman ya itu justru kadang-kadang aku sama Mas Emil tuh banyak merasa bersalah karena kan Mas Emil sibuk, saya juga harus dampingin gitu. Jadi waktu sama anak-anak kurang. Bisa mungkin kalau kita di rumah ya harus dipegang sendiri. Mas Emil sih sebenarnya support karena dari awal juga nggak pernah melarang atau bagaimana. Jadi mendampingi Mas Emil itu memang keputusan aku, karena pada saat itu aku melihat ternyata di politik itu kalau nggak didampingin Mas Emilnya kasihan. Terus juga aku nggak kuat LDR Mbak. Jadi aku harus dampingin. Jadi nggak pernah dari awal nggak pernah melarang. Jadi benar-benar keputusanku. Dan jadi ya sekarang juga gampang gitu nih ya Mas Emil, aku ada ini ya udah gitu. Itu reunian gitu. Perubahan apa Mi? Artinya kalau aku nggak terlalu banyak kerasa perubahannya. Yang banyak kerasa tadi Kak Mel bilang aku dulu pecicilan banget, sekarang masih ada sifat cerianya tapi udah jauh lebih kalem katanya gitu. Jadi itu nggak tahu, mungkin itu di sisi itu kali ya, medok ya. Karena di sana pakai bahasa Jawa kan, jadi akhirnya kalau ngomong bahasa Indonesia wes medok gitu. Fasih banget sih sebenarnya enggak. Cuman udah pasti kalau ngomong ada Jawa-Jawanya, bukan hanya aksen tapi pakai bahasa Jawa juga, karena sehari-hari kan di sana gitu. Kisah Arumi Bahsin yang memiliki suami menjadi seorang pejabat publik juga dirasakan oleh Caca Frederica yang menjadi istri dari Diko Ganinduto, yang mana sang suami kini menjabat sebagai Bupati Kendal, Jawa Tengah. Artis cantik Caca Frederica turut bahagia atas keberhasilan sang suami Diko Ganinduto di Pilkada Kendal beberapa waktu yang lalu. Caca akui akan selalu setia memberikan dukungan penuh kepada suami tercinta yang kini mendapatkan kepercayaan menjadi Bupati Kendal, Jawa Tengah. Itu teman-teman dari netizen aja kali ya, bupati gitu terus bupati baruku, terus habis itu Mas Diko dipanggil bupatiku viral gitu katanya. Jadi ya itu respon dari antusiasme masyarakat yang kita tidak bisa tahan gitu, dan banyak yang sekarang Mas Diko tolong perbaikan jalan di sini gitu. Aku sih maksudnya menyampaikan dengan baik-baik gitu. Maksudnya alhamdulillah itu kan artinya mereka punya harapan kepada kita, antusiasme mereka cukup tinggi terhadap kita gitu. Tapi tetap kita kan ada hidup di negara hukum gitu, ada aturannya bahwa Mas Diko pun belum dilantiknya nanti masih bulan Februari. Jadi sekarang pun masih belum boleh bergerak, belum boleh bekerja. Kalau bekerja dan bergerak justru menyalahi peraturan yang ada gitu. Jadi tapi lucu aja gitu, maksudnya ya udahlah, itu kan
yang namanya antusiasme masyarakat kan nggak bisa kita tahan gitu. Jadi ya udah direspon dengan baik aja. Iya harus dong, harus tinggal di Kendal gitu. Insya Allah kalau menjadi bupati terpilih nanti pelantikannya kan Februari 17. Dan tentunya istri dari seorang bupati itu juga punya peran yang cukup besar untuk membangun satu daerah gitu. Jadi saya sudah bilang sama Caca memang prioritasnya adalah untuk masyarakat Kendal, untuk membangun Kendal itu menjadi prioritas. Kalau memang nanti di sela-sela waktu itu ada kesempatan untuk bisa syuting atau masuk di dalam masih di dunia entertainment itu ya nggak apa-apa. Tapi tetap prioritas harus bekerja untuk masyarakat Kendal. Prioritasnya pendidikan, syuting. Kalau sekarang prioritasnya keluarga. Dan syuting juga tetap masih mau selama dapat izin dari suami. Kalau meninggalkan dunia entertainment insya Allah enggak, karena aku pun juga masih dapat izin sama suami. Tapi kayak kemarin pas Mas Diko lagi kampanye di sana 4 bulan tuh nggak dapat izin pulang gitu. Padahal aku pengen buat syuting gitu, udah pengen pulang gini. Udah di sini aja dulu deh sama aku, karena kan konsiderasinya itu sekarang kita udah punya baby dan kayaknya dari Kendal ke Jakarta tuh kalau mau naik pesawat lewat Semarang gitu. Emang nggak diizinin aja dulu nih bolak-balik naik pesawat bayinya gitu. Jadi mau nggak mau harus naik mobil, sedangkan naik mobil kan 5 jam. Jadi lebih baik udah stay di sana aja gitu. Makanya kemarin jadi kayak kurang aktif. Nah sekarang selama di Jakarta ini cuma seminggu, minggu ini insya Allah syuting gitu. Jadi dapat izin. Pokoknya kalau dapat izin mau syuting. Jadi kalau ditanya meninggalkan banget sih sebenarnya tidak meninggalkan banget. Cuman memang prioritas utamanya ya bergeser. Gitu. Oh gimana nih? Wallahu alam lah kalau misalkan akan sering atau akan jadi jarang banget itu kan salah satunya takdir Allah kan gitu. Kita nggak bisa lihat nanti ke depannya gimana. Tapi kalau ternyata kita mengatur jadwalnya bisa, karena buktinya kemarin pas kampanye aja juga aku udah hilang di TV hampir 4 bulan, itu bener-bener hilang total gitu. Jadi ya memang mau gimana gitu. Ya kalau besok ya kita lihat aja nanti mengatur jadwalnya seperti apa. Tapi kan Mas Diko udah pesan bahwa sekarang prioritas utamanya adalah kita harus mengabdi kepada masyarakat Kendal. Jadi jangan sampai pekerjaan di sana justru terhambat karena aku syuting di sini gitu. Jadi yang prioritas utamanya sekarang di sana. Tapi kalau ada waktu kosong gitu, mungkin ketika kita lagi istirahat, weekend kan memang bukan waktu kerja kan gitu, mungkin bisa ke Jakarta gitu.